Ya, pemirsa Cepos TV, kita kembali dalam acara ngobrol santai, ngopi bareng redaksi. Kali ini kita hadir di suatu tempat yang nyaman di luar ruangan. Tidak seperti biasanya kita ada di ruang redaksi, tapi kita datang di sini. Saya akan memperkenalkan di Suni Garden Lake Hotel and Resort by Parkside. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Akan saya perkenalkan, yang saya hormati di sini Pak Bram selaku Pak Bram Abdurrahman. Betul. Selaku Food and Beverage Manager. Betul. Di ujung sana ada Pak Petrus. Sudah nggak asing lagi bagi kita ya. Pak Petrus Popona selaku General Manager in Charge. Ya. Dan ada Gloria di samping kiri saya, Community Marketing and Executive. Marketing Community Executive. Siap. Ya, kita langsung saja ya Pak Bram ya. Siap. Suni ini kan suasana yang berbeda. Kita ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Sebenarnya apa yang ditawarkan atau yang menjadi konsep dari hotel ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Luki, Suni Garden Hotel ini kita memang punya keunggulan di kita punya view yang lebih bagus lagi. Di samping itu juga kok fullnya itu swimming pool yang spektakuler kalau menurut saya seperti itu. Dan kita juga fasilitas-fasilitas ini memang kita banyak penawaran ke tamu dengan yang pertama adalah ruangan lahan parkir yang luar biasa, bisa menampung dengan 150 mobil. Lalu kita juga punya gym dan taman-taman yang indah khususnya. Dan di sini memang kita konsepnya hotel kita adalah resort hotel. Resort. Betul, kita memang memanjang ke belakang dan memang kalau misalnya ini kita terdiri dari beberapa tipe-tipe kamar, nanti mungkin yang akan dijelaskan sama Bapak Petrus. Seperti itu untuk konsepnya. Ya, Pak Bram. Siap. Tentunya yang sangat diharapkan oleh tamu atau pengunjung ke hotel ini adalah suasana yang nyaman, tetapi juga aman. Bagaimana dengan apa yang ditawarkan di Hotel Suni? Kenyamanan dan keamanan. Untuk kenyamanannya kita memberikan fasilitas pelayanan yang semaksimal mungkin untuk para tamu-tamu yang datang ke hotel kami. Dan keamanannya sudah otomatis kita 24 jam security kita standby, dan saya yakin fasilitas-fasilitasnya sudah tersedia, beberapa CCTV atau dengan pengamanan-pengamanan seperti untuk pemadam kebakaran. Kita sudah terset dengan bagus sekali, dengan lengkap. Jadi tidak perlu khawatir ya? Jangan khawatir, tidak perlu khawatir, betul. Dari pengalaman-pengalaman yang selama ini ada, tamu merasa bagaimana responnya? Untuk responnya mereka memang komen-komennya nyaman sekali, dan memang di sini kita welcome, dan fasilitas keamanan pun juga memang sudah tamu merasakan tidak ada hal-hal yang mereka tidak merasa aman, tapi mereka aman semuanya. Seperti itu. Apalagi dengan konsep taman, ada kolam renang, segala macam ini. Betul. Di sekelilingnya juga ada pagar ya. Betul. Dan dijaga dengan baik ya. Siap, pastinya itu. Ya, tentunya hotel ini dia menyediakan beberapa fasilitas. Tadi mungkin sebagian sudah Bapak sebutkan, atau mungkin Pak Petrus bisa lebih menjelaskan lagi tentang fasilitas apa saja yang ada. Selain kamar, mungkin ada fasilitas lainnya. Ada berapa kamar di sini ya Pak? Kita di sini 92 sebenarnya. Dari paling bawah itu kita tipe superior. Kemudian ada deluxe, ada grand deluxe, dan kemudian suite. Jadi memang kalau kita bisa bilang sih memang ini first time atau mungkin pertama kalinya konsep resort yang ada di Papua ya. Karena memang makanya mungkin beberapa kayak petinggi atau pejabat-pejabat dari Jakarta, dari pusat, mereka mungkin berpikir selama ini kalau di Papua itu hotelnya kalau nggak pinggir laut yang sudah tahu, atau enggak hotelnya bangunannya ke atas gitu. Kalau ini kan dia konsepnya melebar. Jadi ini dengan mengelilingi kolam renang dan dikelilingi oleh garden atau kayak pemandangan hijau-hijau. Jadi mereka kayaknya baru tahu di Papua ini ada. Gitu. Makanya kebetulan memang beberapa hari ke depan kita akan kedatangan Ibu Menteri juga, dari Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma.
yang kebetulan memang beliau suka tanaman. Kan kita ketahui kan beliau memang juga orang yang sangat-sangat pecinta untuk bunga-bunga, tanaman. Makanya pas beliau, cocok ya? Iya, cocok banget pas beliau lihat di sini. Akhirnya selalu memilih tempat ini, walaupun kebutuhan untuk dinasnya di daerah kota Jayapura, tapi tetap maunya tinggal di sini. Jadi itu suatu kelebihan buat Suni Garden Lake Hotel Resort ini, karena memang di Papua ini mungkin orang-orang yang dari daerah-daerah di luar Kabupaten Sentani atau Kerom atau yang perbatasan dengan Sentani, mungkin mereka taunya ya ke Jayapura hotel-hotel yang seperti itu saja adanya. Mungkin kita bisa tahu memang bicara mengenai lingkungan alam, kalau hotel di Papua ini saya lihat memang sedikit yang menyediakan lahan untuk gardening, untuk gardennya ya, gitu ya, tamannya. Jadi pas mereka datang ke sini mereka melihat dengan pemandangan hijau, kicauan burung masih siang hari seperti ini masih terdengar, apalagi kalau pagi hari. Jadi cukup membuat mereka enjoy saat mereka mungkin berada atau bangun pagi bukan melihat alam yang biasa aja. Kalau laut mungkin sudah biasa, kalau mungkin kayak Danau Sentani sudah biasa. Ini mereka melihat gunung di belakang hotel sambil lagi berenang. Kelebihan dari kita di sini mungkin Pak Luki, kita punya kolam berenang ini memang paling besar di Papua. Dan juga dengan konsep kelebihan kita itu untuk sangat safety, sangat terjamin untuk keselamatan dari semua orang yang berenang di hotel kami ini, karena kita menggunakan karpet di lantai dasar dari kolam berenang. Jadi memang kalau mungkin kolam berenang pada umumnya kan itu semuanya keramik, semuanya dari keramik, marble atau apa, itu kan memang kemungkinan besar untuk kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan kayak licin atau apa itu kemungkinan terjadi. Kalau di sini kan memang karena keset di bawahnya itu karena karpet, jadi hal-hal itu bisa kita hindari. Jadi mungkin kalaupun kita tidak punya guardian di sini atau yang penjaga kolam, mungkin bisa bilang aman sih, tapi kita tetap harus jaga-jaga juga ya Pak ya. Nah selain itu kamar kita memang di sini juga untuk konsepnya memang karena konsep resort, jadi memang dari ujung lobi sampai ke belakang itu kita selalu akan bertemu dengan pemandangan tumbuh-tumbuhan, karena memang kita akan melewati koridor-koridor yang cukup jauh ya Pak ya. Ya bagaimana konsepnya, jadi sebenarnya Suni Garden Lake Hotel Resort ini kita mengadop atau membawa satu inspirasi baru ke Papua ini dari Bali. Jadi orang kalau mau pengen situasi Bali itu seperti apa sih yang belum pernah orang di Papua ini, mungkin ya lihat aja di Hotel Suni Garden Lake Hotel Resort, karena lobby kita, koridor kita memang mengambil filsafat alam kan. Kalau di Bali kan gak usah pakai AC, jadi mereka menggunakan alam ya, karena memang tempat kita konsepnya resort gitu. Jadi kita bisa bilang di Papua ini ada nuansa-nuansa Bali yang bisa kita ambil, itu ada di Suni Garden Lake Hotel Resort gitu. Tapi terus tipe kamarnya apa saja? Tadi superior, terus ada deluxe, ada grand deluxe sama suite, dan itu paling atas itu ada suite. Suite kita itu ada kitchen, ada juga living room, juga termasuk dengan master bedroom. Master bedroomnya itu jadi terpisah dari living roomnya. Kalau Grand Deluxe juga kita ada living room kecil, kemudian langsung ke bisa dibuka dari pintu belakang untuk keluar langsung ke kolam berenang. Kalau untuk yang di Grand Deluxe sama untuk yang suite. Kemudian juga kalau yang mau kayaknya aku mau di balkoninya aja, untuk yang Grand Deluxe sama suite bisa ambil di atas. Bisa sambil melihat view kolam berenang, lihat keluarga lagi berenang, jadi bisa terpantau. Baik Pak Petrus, untuk kalau kolam renang ini untuk tamu ya? Atau bisa untuk tamu yang menginap, bisa juga tidak. Untuk tamu yang menginap, kita punya paket 150.000 untuk dapat snack dan dapat juga minuman. Jadi sama udah perlengkapan untuk berenang kayak handuk kita sudah sediakan juga. Luar biasa. Jadi kita menyediakan juga buat, karena memang kolam berenangnya cukup besar. Jadi kebetulan memang kita untuk mengakomodir kebutuhan orang-orang di tanah Papua ini, mungkin dari luar Sentani, luar Jayapura yang mau ke Papua Jayapura, mau pengen kolam renang besar, silahkan ke Suni Garden Lake Hotel Resort. Selalu ramai ya? Mudah-mudahan puji Tuhan ramai. Makanya itu kolam renang ini ada supaya dipakai. Iya, siap. Baik, selain kamar dan kolam renang ada fasilitas lain apa yang ada di sini? Kebetulan memang untuk fasilitas yang in-house ada spa. Kita juga menyediakan spa dengan ruangan spa sendiri juga. Kemudian pasti ada, tadi Pak Abraham sudah sebutkan, ada fitness center yang memang kita letakkan di antara koridor antara superior dengan deluxe. Jadi memang itu untuk semacam kayak mereka juga habis berenang, kalau mau langsung move ke gym atau mau olahraga cantik, atau kebalikannya olahraga dulu baru berenang, itu bisa dilakukan dalam satu area.
Biasa kan kalau mungkin tempat-tempat lain kan hotel lain area gymnya di lain, kolam renangnya di lain. Ini kita masih satu level, jadi memudahkan semua kegiatan untuk olahraga. Bisa mau zumba, kadang kita juga bikin zumba di sana di dekat kolam renang atau dekat antara tempat gitu fitness ya. Zumba, aerobik, nah itu ada berkala sih untuk kegiatannya. Nanti kita dengan Markom kita dengan Mbak Glo, kita bisa Kakak Glo ya bilangnya ya, kalau orang Papua bilang Kakak Glo ya, bisa lebih intens untuk bikin kayak healthy insight for Papua people semua. Wah, luar biasa ini Suni. Ya. Selain itu punya ruang-ruang apa pertemuan, meeting. Ruang meeting kita punya paling besar 300 ya Pak ya, untuk classroom, satu ballroom dan ruang meeting kecil-kecil yang mungkin bisa jadi satu konsep baru karena ruang meetingnya menghadap langsung ke kolam renang. Ya mungkin kalau bicara kembali lagi, biasa ruang meeting di hotel-hotel manapun, walaupun di Jakarta seperti yang saya sudah pernah bekerja, itu semua menghadap tembok. Tembok atau jalan. Kalau ini kan orang view mau smoking, mau apa, nggak usah susah-susah cari tempat smoking, dia keluar ruang meeting langsung ngelihat ke kolam renang sambil smoking. Habis ribet di dalam meeting, keluar fresh otak. Siap, luar biasa. Ya, selain ada kolam renang, ada kamar yang dengan fasilitas yang cukup dan ada meeting room, gym, tempat gym ya. Di hotel juga punya restoran. Betul. Siap. Mungkin ada yang bisa. Ya. Mungkin Pak Bram, silakan Pak Bram, restorannya ahlinya soalnya. Kalau makanan. Siap. Baik. Kita punya restoran yang namanya Steenkool Restoran. Kapasitasnya bisa untuk menampung 150 orang. Ya, kita terdiri dari indoor dan outdoor, smoking dan non smoking, seperti itu. Jadi kita punya konsep restoran pun juga kita internasional. Ya, kita menyediakan makanan-makanan Western sama Nusantara yang pastinya seperti itu. Dan kebetulan juga untuk bulan depan itu karena kita akan ada Ramadan, kita bikin paket buffet Ramadan untuk bukbernya. Seperti itu. Harganya cuma murah sekali, Rp150.000. Apalagi potongan menggunakan kartu kredit, kita kerjasama dengan BNI, akan mendapatkan 30% dari harga itu. Wah, luar biasa. Betul. Pak. Kalau memang tidak ada kartu atau apa, kita akan berikan potongan juga, beli 5 gratis 1. Wah, seperti itu. Ini luar biasa ya. Terus di restoran ada menu-menu khusus atau yang khas gitu? Ya, untuk menu-menu khususnya kita memang kita memang ada minuman saraba yang pastinya itu enak sekali, orang khas Makassar ya. Tapi di sini memang banyak favorit juga, dan kita juga untuk minuman yang laku keras di sini adalah avocado garden. Itu luar biasa. Jadi avocado campur es krim dan susu itu orang-orang banyak sekali yang suka karena fresh sekali. Seperti tentunya itu. Bahan-bahannya juga diperoleh dari lokalan juga ya Pak ya? Pastinya dari lokalan. Apalagi kita avocado itu di sini yang terkenal dengan avocado yang dari Waina, itu enak sekali itu. Enak sekali. Betul. Bener-bener sangat kinclong sangat, ya. Iya, isinya tidak pahit ya avokadonya. Manis, bisa dimakan mentah gitu mentah, bisa ya Pak? Bisa. Wah, luar biasa ini harus dicoba ini sebenarnya. Papua ini sebenarnya banyak sumber daya alamnya yang bisa kita olah di khususnya makanan gitu Pak Luki. Jadi makanya mungkin Pak Abram ini sudah pengalaman di hotel-hotel di luar Papua, bisa membawa dengan apa yang ada bahan-bahan di Papua ini diolah lagi menjadi signature khusus kayak tadi yang Bapak bilang, avocado es krim. Nanti Pak. Apalagi kita punya signature foodnya itu luar biasa di sini. Sangat setiap bulan itu kita punya penjualan yang lumayan porsi banyak. Gitu ya, itu Pak? Betul. Salah satunya adalah pisang goreng Suni. Pisang goreng Suni. Itu pisang goreng Suni, dan singkong goreng Sentani di sini adalah makanan para pejabat-pejabat yang datang ke sini udah pasti tuh selalu. Singkong goreng Sentani. Betul, singkong goreng Sentani. Wah, pasti rasanya beda. Enak sekali, pokoknya saya tidak bisa membayangkan dan menggambarkan. Karena apalagi waktu Presiden harus dirasa Jokowi, sendiri gitu. Betul. Presiden Jokowi itu di sini 3 hari 2 malam, itu kita selalu hampir tiap sore kita suguhkan pisang goreng sama singkong goreng. Itu pas kita clear up memang luar biasa habis. Betul. Para menteri pun juga semuanya jajaran menterinya ya. Menteri apalagi. Betul, apalagi waktu kita kemarin PON itu kan. PON itu kita di sini terdiri dari 15 para menteri, terus
apalagi ada Kapolri, ada Panglima, Iya. RI 1, Bapak Jokowi, itu rata-rata mereka kalau ngelobi ataupun di luar sambil merokok-merokok, itu tidak lepas dari singkong goreng, sentani, dan pisang goreng Suni. Karena pisang goreng Suni kita sajikan dengan ice cream vanilla, dan dengan khas kita punya resipi yang sangat istimewa dan khusus kita punya. Itu renyah sekali, enak. Saya jamin ketagihan. Gitu Pak aja. Bram, ini tadi Siap. cerita tentang kehadiran orang RI 1 di sini. Yes. Itu saat PON kemarin ya? Ya, betul. Bagaimana mempersiapkannya dan sehingga memilih tempat ini tuh suatu pengalaman yang luar biasa dan punya nilai tambah tersendiri bagi hotel ini. Kalau saya tanya dengan orang-orang terdekatnya seperti para ajudannya, itu dia bilang ternyata memang milih konsepnya adalah konsep alami dan faktor keamanan yang pastinya. Keamanan, ya. Karena di sini untuk dari segi keamanan itu lebih sangat terjamin. Ya. Karena kalau mungkin di Jayapura kota itu agak terlalu jauh dan sedikit riskan. Nah, betul. seperti itu. Karena makanya beliau memilih di sini. Dan pada saat kepulangan dari Pak Jokowi itu titip pesan bahwa tolong titip salam sama teman-teman. Saya di sini merasa senang sekali dengan pelayanan yang luar biasa. Itu saja kata-kata dari Bapak Jokowi. Seperti itu. Wah, ini sangat berkesan, jadi cukup bangga. Cukup bangga ya. Ada Hotel Suni Garden Seperti ini ya. Mungkin dia bayangkannya ketemu di Bali, tapi ternyata di Sama Papua. ini Pak Jokowi sebelum ada Suni kan bikin ya udahlah hotel seperti biasa. Saya Iya. cuma numpang tidur, numpang ini seperti biasa. Pada umumnya di Jakarta pun kayak Bapak Jokowi atau jajaran menterinya kalau ke hotel sudah biasa ya, Bapak mau bintang 5, mau bintang, kurang lebih konsepnya sama. Makanya kenapa orang di Indonesia ini atau mancanegara pun suka ke Bali, karena konsep yang nggak dipunyai oleh di dunia manapun. Kalau hotel bisa dibilang relatif sama ya Pak, bangunannya seperti itu juga, lobbynya seperti itu juga, kolam berenangnya seperti itu juga, tapi yang tidak dimiliki orang di daerah Papua ini kan kaget pas kesini, wah ada hotel konsep resort seperti ini. Jadi termasuk Pak Jokowi juga selama ini tidak mengira kan, mungkin ya seperti beliau tahu mungkin hanya ada hotel bangunan ke atas, ya udah pinggirnya apa aja yang bisa betul dilihat. sekali. Tapi kalau ini dalam sekitaran hotel beliau tinggal, beliau bisa mau lihat apa, aneka alam semua di sini. Luar biasa. Ya, kan dari tumbuhan, kicauan burung, Iya, betul. itu semua aja dari sini. Ya, Pak Petrus dan Pak Bram, tentunya ini juga perlu didukung oleh sumber daya manusia. Betul. Bisa cerita sedikit tentang sumber daya manusia di hotel ini ya, mungkin yang dari tenaga dari front sampai di dalamnya. Sebenarnya memang kalau dari sisi kami di hotel, karena memang ini kan dikelola oleh Parsite Management. Memang kalau Parsite Management sebenarnya kan karena konsep internasional yang dimiliki oleh manajemen tersebut, tapi beliau tetap mengadop untuk konsep kearifan lokal, karena memang kan mengingat kita berada di Indonesia, jadi otomatis kita harus memberdayakan dan untuk membudayakan kebudayaan yang ada di sini melalui orang-orang yang ada di sini, orang-orang lokal. Jadi yang tahu kebudayaan orang sini ya orang-orang lokal, otomatis kita harus mengajak mereka untuk turut serta mengambil bagian dalam hotel ini. Ya termasuk kayak ibu lagi Kakak Glo. Kakak Glo ini juga merupakan marketing. Ini pertama Gloria untuk sebagai marketing communication ya Glo ya. Beliau kebetulan memang berkiprahnya di dunia per-FF-an, per food and beverage-an. Ini satu tim sama Bapak ini. Luar biasa. Jadi kalau untuk menghandle makanan, minuman apa sudah hatam Kakak Gloto. Tapi karena memang beliau, kita lihat prospek potensinya memang ingin gitu untuk bisa menyapa semua warga-warga di luar Papua yang datang ke Papua karena beliau orang Papua. Jadi melihat kearifan lokal melalui beliau gitu. Nah, termasuk juga satunya Glo, ada juga di front office kita Hana, dan juga sampai kepada bagian housekeeping, karena memang kalau bisa semuanya, tapi karena kita keterbatasan juga untuk human resource-nya yang ada di Papua untuk asli lokalnya, karena kan memang kita perlu lagi mengasah ya Pak Luki, karena memang biar bagaimanapun tetap kearifan lokal kita junjung tinggi, cuman kita harus membuat satu paket yang sempurna agar orang itu bekerja di hospitality mencerminkan arifan lokal dan juga mencerminkan kualitas hospitality-nya. Gitu. Luar biasa. Ke Kakak Glo ya.
Ya. Nggak usah grogi Glo, iya Bagian apa nih? Marketing community, apa saja? Communication. Sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh hotel ini terkait dengan communication itu? Apakah dengan pihak luar, misalnya kerjasama dengan termasuk dengan media misalnya, dan juga dengan pemerintah untuk misalnya event-event barangkali yang dibangun di sini seperti apa? Terima kasih Pak Luki. Jadi kalau untuk marketing communication sendiri dari Sony Garden ini kita kebetulan di tahun ini dari manajemen kami dari Parkside kami fokusnya untuk branding hotel juga kan. Jadi di tahun ini kami lebih banyak fokus ke hal-hal mengenai branding seperti mengembangkan lagi sosial media, terus juga komunikasi dengan tamu, terus juga kita kan di sini kebanyakan tamu-tamu VIP, banyak sekali setiap minggu pasti kami punya tamu VIP. Meskipun kadang itu cuma datang untuk sarapan, banyak sekali ya jenderal ataupun petinggi-petinggi dari TNI atau Polri yang sering datang sarapan pagi-pagi di sini saat weekend. Terus juga pejabat-pejabat dari pusat banyak sekali datang, dan itu kami fokus untuk branding di situ juga. Jadi kami benar-benar usahakan untuk, saya selalu coba untuk kontrol setiap departemen, bantu untuk apapun yang bisa kita bantu, kita layani mereka dengan sepenuh hati. Apapun yang mereka butuhkan harus kita sediakan. Karena apa yang mereka rasa pengalaman selama mereka menginap di sini ataupun hanya sekedar datang sarapan atau berenang, itu akan jadi suatu pengalaman yang luar biasa dan bisa mereka bantu kami untuk branding juga di sana. Jadi saat mereka cerita mungkin dengan relasi atau apa, kita bisa juga, oh ya ada rekomendasi dari sini nih gini, karena sering kami dapat rekomendasi dari pusat, ada tamu-tamu yang datang, oh ya kami dapat rekomendasi dari sini, dan itu benar-benar kami coba untuk tingkatkan lagi pelayanan dari hotel sendiri supaya biar hotel ini yang membranding diri sendiri. Jadi untuk tahun ini seperti itu. Baik. Terkait apa pelayanan tadi, tentunya ada juga tamu yang dia nginap, terus dia pengen misalnya jalan-jalan, akses dia ke tempat-tempat wisata. Apakah di hotel juga menyediakan itu paket-paket misalnya untuk misalnya dia mau pergi ke Danau Sentani atau dia mau lihat kayak Bukit Teletabis misalnya, kan dekat kan dari sini dibanding yang tinggal di Jayapura. Itu bagaimana untuk tamu-tamu? Apakah di sini juga memfasilitasi itu? Iya. Jadi kalau dari kami sendiri ini Pak Luki, kami memang tidak punya fasilitas untuk pengantaran tamu secara langsung, yang ada tamu ingin diantar kemana-kemana dari hotel sendiri belum ada fasilitas seperti itu, karena kebanyakan kami kendaraan kan untuk operasional di dalam hotel kebutuhan. Tapi selagi memang bisa kami bantu, akan kami bantu dalam bentuk apapun. Pertama, kalau memang bisa dari operasional hotel, kalau memang tidak ada yang terpakai kendaraannya bisa kami bantu antarkan, akan kami bantu antarkan kemanapun. Terus juga termasuk kami merekomendasikan bagusnya kalau mau ke sini boleh, misalnya suka wisata gunung atau apa, bisa kami atau ke danau ya, gitu. ke MacArthur, atau kalau ke danau boleh, kami punya di sini di Sentani ada hutan sagu juga di sini. Tempat wisata hutan sagu bisa juga dibawa ke sana, atau ke Bukit Teletabis seperti itu. Jadi mereka bisa dapat kebutuhan informasi mau kemana gitu ya. Jadi kayak tour desk-nya gitu tour desk-nya. Ya, Siap. Jadi sudah memang kami siapkan, sudah diinformasikan juga ke staff-staff bahwa kita di sekitar sini ada apa saja yang baru-baru, kan banyak sekarang mulai berkembang ya pariwisata di Kabupaten Jayapura khususnya. Terus kebanyakan kan kalau Papua identiknya ini kan cendrawasih. Nah, kebanyakan tamu kami ini belum tahu kalau di Jayapura sendiri ini ada birdwatching untuk cendrawasih. Nah, itu jadi sering saya informasikan, kalau mau bisa kita nginep di sini, kita jalan-jalan ke sana, ada birdwatching untuk cendrawasih. Jadi kamu juga kan, ternyata di sini bisa lihat cendrawasih. Secara tidak langsung ini kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal ya. Betul. Ada souvenir-souvenir yang bisa ditaruhkan, dijual jadi gitu ya. Secara nggak langsung membantu UMKM yang sekitaran ya Pak ya. Siap. Jadi sebenarnya memang kita juga intinya memang kebutuhan yang ada di hotel ini kita juga secara nggak langsung berkaitan dengan masyarakat di luar gitu loh Bapak. Jadi secara tidak langsung kembali pun kami bukan hanya mengejar sisi komersil saja untuk kebutuhan hotel ini, tapi kami juga melihat lingkungan sekitar, karena berhubungan dengan namanya ada corporate responsibility sosial untuk dari Sony Garden Lake Hotel Resort sendiri. Makanya kami juga membantu untuk mengarahkan semua mungkin tamu-tamu yang bukan asli daerah Papua atau dari luar Papua yang datang. Mereka sepertinya pun kayak kita kan di sini memang mengakomodir untuk pramugari dan pramugara kru Garuda Indonesia dan Citylink. Dan mereka kan kebanyakan memang kadang juga kaget ada hotel seperti ini di Papua. Dan mereka sampai exciting juga untuk nanya di sekitar sini ada apa lagi gitu loh. Jadi karena mereka tahu ada hotel seperti ini, pasti ada alam-alam atau daerah-daerah turis yang bisa mereka datangi. Makanya Pak Yuta tadi Kakak Glo bilang kan,
dia akan bisa merekomendasikan dan semua staff kita pasti sudah harus tahu apa kelebihan daerah kalian. Karena nanti program kita bulan depan ya sepertinya Gloria, selain Ramadan, Lebaran, kita akan di sosial medianya Suni Garden Lake Hotel Resort, kita akan menuangkan konsep alam dari Papua. Jadi kita akan mengambil apa sih, kalau misalkan kan kita berbicara hospitality atau pariwisata itu kan bukan cuma elemen hotel di dalamnya ya Pak ya. Pasti ada keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya atau alam lah sekitarnya. Jadi orang datang ke Papua ini mau ngapain? Nggak mungkin dia cuma nginep aja tuh Bapak, kecuali dia ada urusan bisnis selesai pulang. Tapi dia nggak mungkin juga hanya menghabiskan hari sehari langsung balik. Pasti orang kadang sekalian staycation dulu kan, jalan-jalan kemana. Apalagi orang yang setahun sekali ke daerah Papua. Apalagi orang yang jarang bahkan kan dia sekali seumur hidupnya ke sini, pasti dia harus manfaatkan keliling-keliling Papua. Makanya kadang semua tim dari Hotel Suni Garden Lake and Resort ini harus tahu kelebihan dari daerah kalian apa gitu. Kayak Sentani ada MacArthur, ada Danau Sentani yang mungkin bisa kalian explore, bisa kasih tahu tamunya. Jadi membantu mereka juga, oh ya aku stay di sini dulu berapa lama supaya mereka, supaya saya bisa habiskan semua area-area di Sentani ini gitu ya. Lebih mengenal ya, lebih mengenal kan secara nggak langsung itu meningkatkan pariwisata juga di Papua ya Pak ya, karena luar biasa. Kita kalau mau melalui dibantu juga dengan kayak sekarang Cepos TV dan juga media-media online, platform lainnya, tapi kita sendiri dari internal kita tidak mengetahui kelebihan daerah kita seperti apa dan kita tidak mengarahkan semuanya ke situ kan susah juga ya Pak. Kamu kan juga nggak mungkin dia cari jalan sendiri ya. Kecuali memang kita ini di Bali, setiap ketemu depan udah daerah wisata. Kebetulan daerah wisata. Kalau ini kan kita harus cari satu, kita harus tahu gitu. Makanya harus diantar. Ya kakak gue ya. Saya juga belum semuanya sih. Sama saya juga nih. Kalau saya kebanyakan kesini waktu itu jadi kerja aja Pak. Kita fokus kerja. Iya, selipin kalau saya harus melipir. Habis kerja tidur istirahat ya. Betul. Kan kalau saya juga ngelihat kayak daerah ini bagus juga ya ini. Ternyata ada juga di sini Papa. Saya kadang suka shock sendiri kan. Saya selama ini selalu berkeliling untuk kayak visit ke tamu-tamu, ke klien. Tapi saya baru tahu kalau ini apa ya. Oh jadi kayak saya baru tahu gitu loh Pak. Kayak daerah-daerah yang kemarin waktu di Rindam itu pohon, ada banyak pohon sagu. Pohon sagu itu ya? Sagu, cemara. Cemara gitu kan. Jadi saya juga baru tahu ternyata di daerah dekat Benteng MacArthur itu ternyata bukan semuanya dari angkatan, bisa ada orang sipil juga yang di situ gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi saya selama ini kayak terkagum-kagum walaupun saya udah berapa kali bolak-balik, tapi intinya saya masih belum tahu semuanya. Ya, itu artinya bahwa posisi tempat di mana hotel ini ada tuh posisinya cukup strategis ya. Betul sekali. Kita mau akses ke mana-mana dekat, ke airport dekat, tempat beberapa tempat wisata di danau dekat, ada kalau MacArthur kan peninggalan sejarah gitu ya. Apalagi Sentani ini kan danau juga paling besar keberapa di Indonesia kan Pak. Betul. Jadi otomatis orang juga kalau mau ke Papua taunya lewatin Danau Sentani. Betul. Ya kan nggak mungkin lewatin laut. Ya. Kalau dia naik pesawat lewatin Sentani kan Pak. Juga. Dia kan lewat Danau Sentani kan. Siap. Jadi itu yang menjadi tolak ukur kalau misalnya orang-orang sebenarnya paling ya kalau saya bisa bilang sih kayak festival Danau Sentani yang beberapa tahun-tahun sebelumnya sempat dilaksanakan kan itu bagus juga ya Pak ya untuk memperkenalkan ya. Untuk kita lebih publikasikan ke mata dunia bukan cuma ke mata Indonesia. Siap. Karena kan apalagi sekarang bisa dibilang sudah jadi endemik bukan pandemi lagi. Jadi ini saatnya kita mesti bersama-sama bergandengan untuk meningkatkan pariwisata untuk di Papua ini. Kita tidak berbicara dari sisi bisnis saja komersil, tapi kita berbicara untuk satu kesatuan. Karena kan kita di sini ya sebegini aja sih daerah Jayapura Pak. Jadi kalau kita tidak bergandengan tangan, tidak sama-sama, siapa lagi yang memajukan? Saya aja orang bukan asli sini, saya senang untuk bisa membangkitkan pariwisatanya daerah Papua ini. Iya. Pak Bram, Pak Petrus dan Glory, bahwa mungkin event apa saja yang pernah dilakukan di sini? Selain PON kemarin ya, tamu-tamu pada nginap di sini semua, event nasional yang besar, mungkin apa masyarakat bertanya kita bisa bikin apa sih di sana? Event apa saja? Mungkin pesta acara nikah atau apakah bisa dilakukan di sini? Silakan. Mungkin kalau untuk kayak nggak apa-apa ya siapa yang ngomong ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nanti saya nyeletuk aja ya, nggak apa-apa ya. Sebagai sales marketing ya. Jadi kebetulan memang saya juga sangat-sangat
mengagumi daerah Papua ini, dan kebetulan tempat yang saya kerja ini adalah di Suni Garden Lake Hotel Resort ini memang satu konsep mungkin door event. Jadi baik itu mau birthday, ulang tahun, arisan, ataupun wedding. Nah, wedding kan selama ini mungkin kalau saya lihat, mungkin saya bisa bilang ya, beberapa hotel di Papua ini memang keterbatasan lingkungan area luar. Jadi mereka hanya kebanyakan berada di kegiatan-kegiatan di daerah dalam, menggunakan ballroom, function hall. Nah, tapi untuk area luarnya mereka belum punya. Jadi kan itu yang menjadi kehausan untuk masyarakat Papua. Di mana sih saya bisa bikin tempat untuk kegiatan outdoor, mau wedding, mau event arisan, mau ulang tahun, mau kegiatan apapun yang kira-kira perlu area luar atau outdoor, itu bisa dilakukan di area pool kita. Siap. Area pool kita bisa nampung berapa? 200 ya Pak? 500 sampai 700 bisa. Sampai 700. Kita akan pakai semuanya sampai ke selasar-selasar ini kita akan pakai. Dan kalau konsep wedding, mungkin nanti pelaminan mau taruh sisi sebelah sana, sisi sebelah sana juga bisa, tergantung kemauan klien. Kalau posisi untuk birthday bisa kita taruh di selasar sebelah sini, atau mungkin nanti mau di pojok sebelah sana, itu bisa. Jadi karena memang beberapa garden yang kita punya ini memang kita sediakan untuk kegiatan outdoor itu. Makanya kalaupun kegiatan-kegiatan yang membutuhkan untuk event-event outdoor itu, kita nanti mungkin rencana kedepannya akan selenggarakan mungkin kayak wedding fair. Karena kan memang mungkin di Papua ini kita belum pernah mengadakan wedding exhibition, yang mungkin di daerah mana lain sudah gencar melakukan pameran wedding. Itu kan juga biar tahu juga masyarakat luar ya Pak, oh di Papua itu juga ada pameran pernikahan. Jadi bukan, padahal sebenarnya di Papua ini banyak sekali orang nikah ya. Kayaknya saya lihat hotel setiap hari bergilir gitu loh Pak di Papua ini. Nikah di sini, nikah di sini. Jadi sebenarnya antusias orang Papua ini untuk menikah ya banyak sekali ya Pak. Makanya ya ini aja belum kita bikin wedding fair. Kalau udah bikin pameran-pameran kayak pernikahan gitu kan, mereka apalagi langsung pamerannya bulan ini, bulan depan udah mau siap-siap nikah. Biasa kan 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Ini mereka kadang suka dadakan juga, bisa jadi untuk perencanaannya kan Pak. Makanya kalau memang teman-teman mungkin semuanya yang ada mengikuti untuk Cepos TV ini butuh untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat di luar, kita siap untuk membantu untuk mengakomodir kebutuhan itu semuanya. Jadi jangan pernah pasti takut harganya gini-gini. Ini yang saya mau tanya yang terakhir ini Pak. Iya pasti kan. Kadang kan orang, kadang gini Pak. Kadang orang mungkin orang awam juga ya, nggak mungkin cuma. Tapi saya tahu masyarakat Papua kan banyak duit Pak. Justru kalau kita bicara dari Indonesia keseluruhan, Timur itu yang paling banyak duit loh Pak. Kan Sulawesi sampai ke Papua kan. Kalau Jawa, Sumatera masih ya ada tingkatannya ya Pak ya. Tapi kalau Papua itu kan bisa dibilang biaya hidup aja di sini kan mahal Pak. Jadi kalau mau dibilang segi untuk harga di Hotel Suni Garden Lake and Resort ini, segala kegiatan itu standar sebenarnya harganya. Kita misalkan mau bikin wedding outdoor, kita punya yang paket 80 juta untuk 300 orang. Dan mungkin mau yang lebih dari 300 kita bisa bicarakan kira-kira dengan konsep budget seperti apa. Karena gini, biasanya memang kalau di Papua ini yang saya tahu mungkin hotel akan menyediakan 4 seperti kolam renang areanya dan makanan. Tapi kalau mau dekor atau mungkin mau kebutuhan MC, mau kebutuhan pernikahan lainnya bisa dibawa sendiri. IO-nya sendiri. IO-nya sendiri, ada wedding organizer sendiri biasanya. IO-nya, Jadi nanti dari pihak Suni Garden Lake Hotel Resort menyediakan tempat, mau di kolam renang, mau di ballroom. Tapi di Suni Garden Lake ini memang lebih terkenalnya karena outdoornya. Jadi dari presentasi beberapa tahun, selama 1 tahun lebih 2 tahun hampir di hotel yang dibuka, kebanyakan di outdoor. Jadi kadang yang masyarakat yang di kota Jayapura mau cari outdoor wedding, mereka bela-belain ke sini Pak. Padahal keluarganya semua di kota Jayapura. Demi mereka mau cari outdoornya harus ke sini. Jadi ibaratnya ini kita menggiring kota Jayapura semuanya orangnya ke kabupaten. Gitu. Jadi memang ini pasti Bupati senang ini. Iya, itu dia makanya Pak Bupati sendiri bilang ini hotelnya beliau. Jadi kalau beliau lagi mau refreshing datang ke sini, silakan duduk aja, anggap rumah sendiri. Baik Pak Petrus, Glory dan Pak Bram. Terima kasih untuk segala macam informasinya kepada kita ya. Mudah-mudahan masyarakat yang menyaksikan ini tertarik dengan konsep-konsep baru. Konsep yang tidak dapat di tempat lain, di hotel-hotel lain. Ada parkiran yang sangat-sangat luas. Saya biasa keliling hotel-hotel di kota itu masalah di parkiran selalu. Di sini kita mau parkir seluas-luasnya di sini ya. Betul. Konsep taman. Bisa main sepak bola juga di parkiran bisa. Konsep taman yang baik.
kamar-kamarnya, Iya, ada ruangan-ruangan, cukup luas, fasilitas iya. yang disediakan, ya menjadi daya tarik tersendiri. Betul. Dan tadi sudah disampaikan bahwa selain mengembangkan diri dari konsep-konsep yang ditawarkan hotel ini juga turut membantu masyarakat Sekitar. dalam pengembangan wisata, ekonomi lokal dengan ya seperti tadi ada wisatawan mungkin diarahkan Betul, kemana kita arahkan. kayak di sini kan banyak tempat-tempat wisata yang potensinya sangat Sangat luar besar, biasa. ya. Baik pemirsa Cepos TV, itu tadi bincang-bincang kita dengan beliau-beliau sekalian ada di Surni Garden Lake Hotel and Resort by Parkside. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali dalam acara Ngopi Bareng Redaksi di kesempatan lainnya. Sekian dan terima kasih.